Oke, yang pertama saya akan bahas yaitu pengertian dari permit TO Work, ya, Work Permit, atau bisa disebut juga dengan izin kerja, yaitu dokumen izin kerja yang mengacu pada sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, atau bisa disebut juga dengan SMK3, untuk memastikan bahwa pekerjaan dilakukan dengan aman dan efisien. Biasanya work permit juga ditambahkan dengan beberapa dokumen pendukung, misalnya job safety analis atau bisa disebut juga dengan JSA, dan toolbox checklist izin kerja atau bisa disebut juga dengan permit to work. Diterapkan untuk mengontrol dan memonitor pekerjaan atau kondisi tempat kerja beresiko tinggi guna memastikan adanya keselamatan atau keamanan. Pada prinsipnya, izin kerja adalah suatu dokumen tertulis sebagai persyaratan untuk melaksanakan pekerjaan berbahaya dengan memperhatikan bahaya potensial yang ada, langkah pencegahan yang harus dilakukan. Yang kedua, tujuan work permit itu untuk menyatakan tempat atau area kerja yang akan dilakukan itu sudah aman dan diketahui identifikasi bahaya awal serta tindakan-tindakan pencegahan yang dilakukan oleh pekerja serta peralatan yang digunakan. Pengawas benar-benar mengetahui bahwa pekerjaan tertentu akan dilaksanakan di lokasi yang menjadi tanggung jawabnya. Pengawas harus mengetahui tipe pekerjaan, jumlah pekerja, peralatan yang digunakan, prosedur kerja aman, bahaya, dan tindakan pencegahannya, sehingga bila kondisi darurat terjadi bisa segera mengambil langkah pengendaliannya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis work permit. 1. Hot work permit diperlukan apabila akan melaksanakan pekerjaan panas atau pekerjaan yang memerlukan api terbuka atau bunga api. Nah, contohnya itu adalah pengelasan, pemotongan dengan api, pengobaran logam, dan sandblasting. Kedua yaitu cold work permit digunakan apabila melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan perbaikan, pemeliharaan, atau konstruksi yang sifatnya tidak rutin atau sesuai dengan ketentuan pekerjaan tersebut dan tidak menggunakan peralatan yang menimbulkan api terbuka atau sumber nyala. Nah, contohnya itu ada pengecatan, pekerjaan bangunan, dan pekerjaan sipil. Yang ketiga yaitu Confined Space Entry Permit, itu diperlukan apabila pekerja, baik seluruh tubuhnya itu harus memasuki dan melakukan pekerjaan di ruang terbatas atau ruang tertutup. Nah, contohnya itu seperti bajana atau vessel, silo, tangki, bak atau pit, lubang galian dengan kedalaman lebih dari 1,3 meter atau saluran tertutup lain yang terdapat gas, debu, uap, atau foam yang berbahaya. Nah, yang keempat itu ada electrical work permit. Ini diperlukan apabila akan melakukan perbaikan, pemeliharaan, atau pemeriksaan yang berhubungan dengan kelistrikan atau instrumen yang berpotensi memiliki risiko bahaya sengatan listrik. Contohnya itu perbaikan atau pemasangan kontraktor, relay panel, selanjutnya itu power supply, dan peralatan kontrol, dan lainnya. Nah, yang terakhir itu ada special permit. Itu diperlukan apabila akan melaksanakan pekerjaan melibatkan kondisi berbahaya. Contohnya itu seperti bekerja dengan paparan bahan radioaktif, bekerja di ketinggian, penggalian, lockout takeout, atau melaksanakan pekerjaan dengan tingkat tinggi potensial berbahaya lainnya. Prinsip-prinsip izin kerja. 1. Bahaya yang ada dari pekerjaan rutin harus dikendalikan agar pekerjaan dapat dilakukan dengan aman tanpa izin kerja. 2. Tanggung jawab keseluruhan untuk memastikan operasi kerja yang aman harus ditentukan. 3. Izin kerja diterapkan pada siapapun di lapangan termasuk kontraktor. 4. Informasi yang diberikan dalam izin kerja harus rinci, detail, dan akurat, harus menyatakan nama pekerja, lokasi pekerjaan, dan deskripsi peralatan untuk pekerja yang akan dilakukan, daftar-daftar potensi bahaya, dan daftar persiapan seperti kelengkapan peralatan yang digunakan, pengujian atmosfer, isolasi, sumber energi berbahaya, dan lain-lain. Urutan prosedur kerja aman dan tindakan pencegahan yang dilakukan masa berlaku izin kerja. 5. Izin kerja
kan sampai pekerjaan diselesaikan atau dibatalkan oleh pekerja yang mengajukan atau pekerja yang ditunjukkan oleh manajemen untuk mengambil alih tanggung jawab, biasanya di akhir shift. 6. Jika pekerjaan yang direncanakan harus diubah, izin kerja yang ada harus dibatalkan dan membuat izin kerja baru. 7. Tanggung jawab dalam rencana kerja harus digambarkan setiap dalam situasi. Selanjutnya itu ada formulir work permit atau formulir izin kerja. Formulir izin kerja ini dilakukan sebelum melakukan suatu pekerjaan, dan formulir work permit ini bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu kecelakaan pada pekerjaan. Dan formulir work permit ini diisi oleh K3 departemen K3, dan kita harus mengisi pada formulir ini yaitu beberapa checklist seperti bekerja di area mana, bekerja di mana, tempatnya di mana, cakupan pekerjaannya itu apa yang dilakukan, dan beberapa checklist seperti safety measure before the work done atau tindakan safety sebelum pekerjaan dimulai, safety measure during the work done atau tindakan safety pada saat pekerjaan berlangsung. Dan hal tersebut juga ada keterangan di waktu dimulai jam berapa dan selesai sampai jam berapa, dan juga ada tanggal dan tanda tangan oleh penanggung jawab suatu pekerjaan tersebut.